Perkenalkan nama saya Salsi. Perkenalkan nama saya Harlan Fadila. Perkenalkan nama saya Melita Jini. Perkenalkan nama saya Nabila Alifa. Perkenalkan nama saya Mika Stefan. Perkenalkan nama saya Monica Jenny. Halo, perkenalkan nama saya Juniarsi sebagai moderator atau MC. Halo, perkenalkan nama saya Dilmansyah sebagai kameramen. Halo, perkenalkan nama saya Florentia sebagai editor. Oke, halo semuanya. Oke, sebelumnya sudah ada yang kenal dengan saya? Sudah. Tapi ada yang belum ya? Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Juniarsi dari kelas 11 AKL 1. Nah, sebelum kakak memberitahukan kegiatan kita hari ini, sudah ada yang tahu belum? Apa sih kegiatan kita hari ini? Ngapain sih kita ngumpul di sini hari ini? Ada yang tahu? Oke, enggak ya. Jadi hari ini kakak dan teman-teman kakak sekalian akan memberikan materi yaitu sosialisasi tentang peraturan sekolah kita yaitu SMK 2. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Dari kelas mana, namanya siapa? Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Mairani dari kelas 10 Farmasi 2. Perkenalkan nama saya Laura dari kelas 10 Farmasi 2. Perkenalkan nama saya Livia Angel dari 10 AKL 1. Perkenalkan nama saya Bang Nifun dari Farmasi 2. Perkenalkan nama saya Catherine Laurencia dari kelas 10 Farmasi 2. Perkenalkan saya Sinta dari kelas 10 Farmasi 2. Perkenalkan saya Delsi Armanda dari 10 AKL 1. Perkenalkan saya Iksan Albi dari DKV 2. Perkenalkan saya Irsal Ahmad dari 10 DKV 2. Perkenalkan saya Leon dari 10 DKV 1. Perkenalkan nama saya Christian Fernandes dari kelas 10 DKV 2. Oke, udah ya perkenalannya. Nah, kalau gitu kita langsung ke materinya ya. Materi pertama yaitu materi tentang hak dan kewajiban sekolah dan hak dan kewajiban orang tua akan dijelaskan oleh teman kakak. Halo semuanya, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Salsi dari kelas 11 AKL 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban sekolah. Yang pertama yaitu sekolah berhak menentukan kegiatan dan segala hal yang diperlukan dalam mendukung proses PBM di sekolah. Menentukan kegiatan itu misalnya itu seperti ekskul. Terus yang diperlukan untuk mendukung proses PBM itu seperti presentasi gitu. Terus yang kedua, sekolah berhak menentukan sanksi dan penghargaan kepada siswa yang dianggap berhak menerimanya. Bentuk sanksi itu seperti misalnya kita melanggar peraturan sekolah, kita dikenai sanksi seperti hukuman, dimasukkan ke ruang BK, ataupun bisa dipanggil orang tuanya. Yang ketiga, si sekolah berkewajiban menyelenggarakan PBM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Itu misalnya tuh seperti misalnya hari ini sekolah sudah menetapkan jadwal belajar IPAS atau yang lainnya. Berarti guru-guru harus datang ke kelas itu dengan tepat waktu yang sudah ditentukan. Dan kita siswa-siswa juga harus mengikuti pelajaran tersebut. Lalu yang pasal 6, yang kedua yaitu hak dan kewajiban orang tua. Yang pertama, orang tua berhak menerima hasil belajar siswa selama menuntut ilmu di SMK Negeri 2. Misalnya tuh seperti kalau kita udah menerima rapot, nilai kita itu bagus maupun bagus atau tidak itu orang tua kita itu harus menerimanya. Orang tua berkewajiban membayar iuran-iuran lain yang telah disepakati bersama antara pihak sekolah dan orang tua dalam rapat komite pada awal tahun pelajaran. Itu mungkin misalnya tuh seperti kalau di sekolah ingin membangun apa gitu seperti parkiran sekolah gitu untuk siswa gitu. Terus ada disuruh membayar iuran-iuran, berarti orang tua berkewajiban untuk membayarnya.
Yang ketiga, orang tua berhak dan berkewajiban mengizinkan anaknya jika berhalangan hadir di sekolah, baik sakit, dan izin dengan datang langsung ke sekolah menemui guru piket atau wali kelas. Mungkin misalnya itu seperti kalau kita sakit, orang tua kita itu datang ke sekolah untuk izinkan kita sakit atau ada hal apapun gitu. Mau kalau rumah kita jauh, kita bisa pakai via WhatsApp untuk mengabari sekolah kalau kita tidak bisa hadir di sekolah. Yang keempat, yang terakhir, orang tua wajib hadir ke sekolah jika ada panggilan dari guru, baik wali kelas dan guru BK, gunanya mengkomunikasikan keadaan anaknya di sekolah. Itu mungkin maksudnya kalau kita ada melanggar peraturan gitu, terus orang tua kita disuruh hadir di sekolah, orang tua kita harus hadir. Ataupun yang lainnya, kalau misalnya kita ada prestasi, terus orang tua juga disuruh hadir di sekolah, berarti orang tua kita juga harus hadir. Ya, ini saja materi dari kakak. Kakak akan kembalikan ke MC. Oke, sudah ya materi tentang hak dan kewajiban sekolah dan orang. Nah, kalau kita kan sebagai siswa nih, tentu aja dong kita punya hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu juga diatur, jadi punya peraturannya masing-masing. Dan itu juga akan dijelaskan oleh teman kakak. Perkenalkan, nama saya Harlan Fadila. Saya dari kelas 11 akuntansi 1. Sebenarnya saya sedang tidak enak badan hari ini ya. Jadi suara saya agak aneh ya, tidak apa-apa kan? Oke. Saya hari ini akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban siswa. Pasal 7 ayat 1. Siswa berhak menuntut ilmu di SMK Negeri 2 Singkawang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan menggunakan fasilitas dengan sopan. Itu artinya siswa berhak belajar di SMK Negeri 2 Singkawang dan menggunakan fasilitas dengan baik dan benar. Fasilitasnya jangan sampai dirusak ya. Yang kedua, siswa wajib menjunjung tinggi nama baik sekolah dalam segala kondisi dan situasi. Artinya, siswa wajib menjaga nama baik sekolah dimanapun dan kapanpun, jangan sampai nama baik sekolah dirusak. Yang ketiga, siswa wajib tunduk dan patuh pada peraturan di sekolah tanpa terkecuali. Itu artinya siswa wajib taat aturan yang ada di sekolah yang sudah dibuat oleh sekolah. Yang keempat, siswa wajib menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, dan kerindangan sekolah. Berarti siswa wajib menjaga ketertiban yang ada, keamanan, kebersihan, keindahan, dan kerindangan sekolah. Lingkungan juga harus dibersihkan. Yang kelima, siswa wajib menjaga keamanan diri, keamanan siswa, dan keamanan sekolah beserta kelengkapannya. Berarti siswa wajib menjaga keamanan diri masing-masing dan juga keamanan fasilitas yang ada di sekolah. Yang keenam, siswa wajib mengikuti pelajaran sesuai ketentuan yang berlaku. Berarti siswa wajib mengikuti pelajaran yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Yang ketujuh, siswa wajib hadir ke sekolah setiap hari kecuali hari-hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah dan kalender pendidikan. Artinya siswa wajib hadir ke sekolah tanpa terkecuali. Jika kalian misalnya berhalangan hadir untuk masuk ke sekolah, kalian harus membuat surat izin terlebih dahulu agar tidak dikira membolos di sekolah. Yang kedelapan, siswa wajib memberitahukan kepada sekolah apabila berhalangan hadir dengan melampirkan surat pendukung seperti surat keterangan dokter bagi yang sakit atau surat lain yang sesuai dengan halangan kehadiran siswa di sekolah. Ini pasalnya sudah jelas yang seperti saya jelaskan tadi. Siswa wajib membuat surat izin terlebih dahulu jika misalnya berhalangan untuk masuk ke sekolah. Yang kesembilan, siswa wajib meminta persetujuan pembina OSIS, wakil kesiswaan, dan kepala sekolah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Berarti kalian tidak bisa asal-asal membuat ekstrakurikuler atau ingin mengikuti lomba, harus izin terlebih dahulu kepada pembina OSIS, wakil kesiswaan, atau kepala sekolah. Yang ke-10, siswa wajib mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional yang dilaksanakan di sekolah atau di luar lingkungan sekolah sesuai dengan instruksi kepala sekolah. Ini sangat jelas karena berhubungan dengan nasionalisme atau cinta tanah air. Yang ke-11, siswa wajib mengatur barisan 15 menit sebelum upacara dilaksanakan. Berarti ini harus dilakukan karena agar upacara cepat dilaksanakan. Yang ke-12, siswa wajib mendapatkan dan mengatur kendaraannya masing-masing di tempat yang telah ditentukan. Berarti siswa wajib merapikan kendaraannya masing-masing di tempat parkir agar kendaraannya tersusun rapi.
13. Siswa wajib memilih pengurus kelas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan, dan ketertiban di dalam kelas selama menempati ruangan yang telah ditentukan. Itu berarti kalian wajib memilih ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, seksi keamanan, seksi kebersihan agar kelas menjadi rapi dan lebih tertata. 14. Ketua kelas atau wakil ketua kelas wajib memberi laporan kepada guru piket jika guru tidak hadir dalam kelas sesuai jadwalnya setelah 5 menit bel berbunyi. Itu artinya siswa wajib memberitahu ke guru piket jika misalnya ada guru yang berhalangan untuk masuk. 15. Ketua kelas wajib mengatur pembagian dan pelaksanaan tugas piket kelas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan selama 1 hari yang ditentukan sesuai jadwal piket yang telah disusun. Berarti ketua kelas itu harus membuat jadwal piket masing-masing siswa tergantung harinya dibagi nanti. 16. Siswa wajib melaksanakan tugas piket kebersihan kelas sebelum proses belajar mengajar dimulai sesuai jadwal piket yang sudah disepakati bersama wali kelas dan tidak piket di jam pelajaran berlangsung. Itu artinya kalian harus datang awal. Jika kalian misalnya piket di hari Senin, kalian harus datang awal agar piketnya tidak dilaksanakan saat proses belajar mengajar dilaksanakan. 17. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam dan atribut sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti kita harus menggunakan pakaian seragam yang sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Misalnya hari Senin kan pakai putih abu kan. Nah, 18. Siswa wajib mengusahakan dan menjaga keindahan, kenyamanan kelas dan lingkungannya serta perlengkapan yang dianggap perlu. Ini pasti kita harus mengusahakan dan menjaga keindahan lingkungan sekolah, kelas dan banyak lagi. 19. Siswa wajib menggunakan bahasa Indonesia selama berada di lingkungan sekolah kecuali hari-hari dan jam proses belajar mengajar tertentu yang menggunakan bahasa internasional. Berarti saat kita di lingkungan sekolah kita harus menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa internasional kita, bukan bahasa daerah ya. Kalau menggunakan bahasa daerah atau internasional itu saat proses belajar mengajar terjadi, misalnya belajar bahasa Inggris baru boleh. 20. Siswa wajib saling menghormati terhadap sesama warga sekolah sesuai dengan adat sopan santun dan etika yang berlaku. Berarti kita harus saling menghormati dan menghargai sesama ras, agama, suku, dan lain-lain. 21. Siswa wajib belajar sesuai dengan jadwal dan ruangan yang telah ditentukan. Itu berarti kita harus belajar sesuai dengan kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Seperti kita misalnya belajar di kelas di sana dekat perhotelan situ. Nah, sesuai situlah pokoknya yang sudah ditentukan. Sekian materi yang sudah saya sampaikan, selanjutnya akan saya berikan kepada MC. Oke, begitu ya materi tentang peraturan hak dan kewajiban seorang siswa. Nah, sebelumnya kakak pengen nanya nih. Kan tadi kan Kak Harlan ada nyebutkan PBM. Ada pernah nggak dengar PBM? Ada yang tahu nggak PBM itu apa kepanjangannya? Ada yang tahu? Oke, benar. Proses belajar mengajar. Tepuk tangan dong. Nah, PBM itu kan proses belajar mengajar. Terkadang tuh kita ada salah pengertian. Kadang ada yang bilang PBM tuh pembelajaran gitu. Nah, ini cuma materi tambahan sedikit doang dari kakak. Nah, selanjutnya materinya adalah tentang larangan. Apa itu larangan? Ada yang tahu? Secara sepengetahuan kalian aja deh, larangan itu apa sih? Sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Oke, benar. Nah, materi larangan ini, khususnya larangan umum, akan dijelaskan oleh teman kakak yang lain. Halo. Perkenalkan, saya Melita Jenny dari kelas 11 AKL 1. Sebelumnya ada yang kenal ya? Saya akan menjelaskan tentang larangan umum, yaitu pasal 8. Mohon didengarkan ya. Makasih. Pertama, tidak boleh bermain HP atau sejenisnya yang dapat mengganggu pembelajaran jika tidak diperlukan. Gunakan HP di saat guru memberikan izin atau menyuruh kita mencari sesuatu menggunakan HP. Kedua, tidak boleh melompat pagar sekolah apapun itu alasannya, seperti ketika terlambat dan pagar telah ditutup. Kalian tidak boleh melompat pagar untuk masuk ke sekolah ya. Ketiga, tidak boleh mengotori, mencoret, menulis dinding dan peralatan sekolah ataupun perlengkapan sekolah dalam bentuk dan alasan apapun itu, seperti mencoret meja, merusak peralatan dan perlengkapan dan lainnya. Keempat, tidak boleh mewarnai rambut kita selain warna rambut asli,
seperti mewarnai rambut asli menjadi warna pink untuk menarik perhatian atau untuk alasan lainnya. Kelima, tidak boleh membuang sampah sembarangan, baik basah maupun kering di tempat sembarang selain tong sampah. Misalnya, kalian kan lihat ada selokan atau apa gitu. Di sana ada banyak sampah, terus kalian ngikutin buang ke sana gitu. Itu tidak boleh ya. Keenam, tidak boleh membawa, menerima atau meminta rokok dan tidak merokok di sekolah, baik itu WC, kantin, kelas, ataupun di luar sekolah selama masih menggunakan seragam sekolah dan menggunakan sesuatu memiliki atribut sekolah. Seperti saat atribut sekolah itu kayak ada nama lambang sekolah gitu. Ketujuh, tidak boleh membawa, membaca, melihat, menonton, ataupun mendengarkan sesuatu yang bersifat asusila, cabul, dan melakukan aksi pornografi dan porno aksi sesuai undang-undang yang berlaku karena dapat mengganggu konsentrasi pada saat pembelajaran di kelas. Kedelapan, tidak boleh membawa, membaca, melihat, menonton, atau mendengarkan segala sesuatu yang bersifat asusila, cabul, dan melakukan aksi pornografi dan aksi porno sesuai undang-undang yang berlaku. 9. Tidak boleh bolos atau alpa ataupun izin lebih dari 10 hari dalam waktu 1 tahun pelajaran atau semester. 11. Tidak boleh menggunakan kaos kaki warna-warni selain warna putih atau warna hitam. Misalnya hari Senin dan Selasa pakai kaos kaki putih dan Rabu Kamis, Jumat pakai kaos kaki hitam yang sesuai dengan seragam yang kita gunakan pada hari tersebut. Dan terakhir, ke-12, tidak boleh mengenakan celana pendek dan sendal ketika akan memasuki kawasan lingkungan sekolah. Sekian materi dari kakak, selanjutnya akan kembalikan kepada MC. Oke, larangan. Nah, sebelumnya kakak minta maaf dulu. Mungkin ada sedikit kesalahan tadi, ada pengulangan peraturan. Karena mungkin kesalahan pencatatan materi ya. Mohon maaf. Oke. Nah, kakak pengen nanya nih. Apa sih menurut kalian dari larangan yang kakak Melita sebutkan tadi, larangan yang paling sering dilanggar tuh apa salah satunya? Kaos kaki. Ada yang lain? Merokok. Wah, kakak nggak pernah nemuin sih yang itu. Ada yang lain? Buang sampah. Oke, banyak ya. Tapi menurut kakak sendiri, larangan yang paling sering kakak lihat dilanggar oleh siswa-siswi di SMK 2 itu yaitu membuka HP pada saat jam pembelajaran. Itu udah paling sering banget. Kayak hampir nggak mungkin dalam satu kelas nggak ada yang buka HP pada saat pembelajaran. Pasti ada 1 atau 2. Nah, itu tuh merupakan pelanggaran yang paling sering dilanggar menurut versi kakak. Nah, mohon untuk adik-adik sekalian, atau mungkin kakak-kakak, bahkan saya pribadi mungkin masih pernah ya membuka untuk tidak lagi dilanggar. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kakak yang lain. Silakan. Kasih. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama kakak Nabila. Jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang larangan-larangan ringan bagi siswa laki-laki maupun siswa perempuan dan juga larangan berat bagi keduanya. Yang pertama ada larangan ringan bagi siswa laki-laki. Pada pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa siswa laki-laki dilarang gondrong dalam artian rambut tebal dan melebihi ukuran 2x3 cm. Langsung lihat semuanya ya. Kenapa sih siswa laki-laki itu dilarang gondrong? Itu karena akan mengganggu kalian saat belajar dan agar siswa itu lebih disiplin dan lebih rapi. Yang kedua ada larangan untuk memakai perhiasan seperti memakai kalung, gelang, anting, dan lain-lain di sekolah. Itu untuk laki-laki dulu ya. Jadi kalian tuh gak boleh pakai perhiasan seperti itu di sekolah agar tidak merusak nama baik sekolah. Karena kan kebanyakan remaja yang pakai perhiasan itu dilihat buruk oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga ada larangan memanjangkan kuku dan mewarnainya. Takutnya kalian saat bercanda atau main sama teman-temannya, terus kuku yang panjang itu menyakiti teman yang lain atau mencakarnya gitu. Terus yang keempat ada dilarang memakai aksesoris seperti gelang tangan, gelang kaki, dan lain-lain. Lebih baik kalian tidak usah pakai yang seperti itu agar terlihat lebih bersih dan rapi. Nah, yang kelima ada dilarang bawa teman dari luar sekolah SMKN 2 ke lingkungan sekolah SMKN 2. Takutnya teman yang kalian bawa itu membawa
dampak buruk bagi sekolah kita, memberikan kesan yang buruk bagi sekolah kita. Jadi nggak boleh ya. Nah, sekarang larangan ringan untuk siswa perempuannya. Yang pertama, dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Kita sebagai wanita emang boleh pakai perhiasan, tapi jangan yang berlebihan gitu ya. Terus yang kedua ada larangan untuk memakai seragam yang ketat dan pendek. Pakailah seragam yang sesuai dengan peraturan sekolah saja. Dan yang ketiga ada memakai make up dengan berlebihan. Kita ke sekolah itu tujuannya kan belajar, bukan untuk berdandan. Kita boleh berdandan sebagai wanita, tapi untuk sewajarnya saja. Seperti pakai bedak untuk lebih fresh atau lebih segar gitu kan. Nah, untuk yang keempat, seperti siswa laki-laki, siswa perempuan juga dilarang memanjangkan kuku dan mewarnainya. Nah, itulah larangan-larangan ringan bagi siswa laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua ada larangan berat bagi keduanya, yaitu pada pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa para siswa dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan sejenisnya, kecuali alat-alat tebas yang diperintahkan oleh guru dan diketahui oleh guru piket. Maka itu diperbolehkan. Seperti kita kemarin waktu bersih-bersih, jika wali kelas kalian menyuruh untuk membaca lurid misalnya untuk membersihkan taman gitu kan, itu dibolehkan asalkan itu dapat izin dari wali kelas kalian. Nah, untuk yang kedua ada larangan membawa, menerima, meminta, apalagi meminum minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kalian kan sudah dewasa dan tahu mana yang baik dan buruk bagi diri kalian sendiri. Jadi jangan pernah mencoba-coba untuk meminum minuman keras atau minum obat terlarang itu. Dan yang ketiga ada dilarang melakukan perkelahian antara sesama pelajar sekolah maupun pelajar sekolah lain di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah agar tidak mencemarkan nama baik sekolah kita. Kak Juni boleh minta itu? Kasih. Yang keempat ada membawa, menyimpan, menyembunyikan mercon atau bahan peledak lain di lingkungan sekolah kita. Pernah nggak kalian? Belum pernah kan ya? Itu nggak boleh, takutnya nanti ada teman kita yang takut petasan kan biasanya kan ya ada tuh. Kalau nanti dia takut terus kita tiba-tiba nyalain itu kan nggak cocok juga di situ. Terus yang kelima ada siswa dilarang bermesraan baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis atau pacaran di lingkungan sekolah. Kalian boleh pacaran tapi jangan di lingkungan sekolah, di luar saja gitu. Baik, itu adalah penjelasan larangan-larangan dari kakak. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Makasih kak. Ya, oke. Jelaskan peraturannya? Oke, kakak mau menambahkan sedikit soal peraturan rambut mungkin. Nah, kan kita ketahui kalau peraturan rambut di sekolah kita untuk laki-laki 2x3. Nah, untuk beberapa kondisi tertentu ada adat ya di Tionghoa yang tidak memperbolehkan kalau ada keluarga yang meninggal kan nggak boleh gunting rambut sebelum 100 hari kan. Nah, karena tuh ada larangan itu, mungkin itu bisa dikoordinasikan atau diberitahukan kepada guru yang bersangkutan atau guru piket, mungkin guru BK, supaya mendapatkan izin. Nanti itu bakal dikasih surat kayak surat izin atau surat dispen gitu. Nah, untuk perhiasan sama seperti tadi, kalau seperti itu ada untuk keselamatan, jimat atau memang dari ada adatnya, itu bisa dikoordinasikan. Paham? Yang penting tuh kalian koordinasikan dulu atau diberitahukan dulu kepada guru. Nah, selanjutnya kan tadi kan materi larangan. Kalau kita melanggar sesuatu pasti ada hukuman. Apa itu hukuman, bahasa lain hukuman? Oke, sanksi. Materi sanksi akan dijelaskan oleh teman kakak. Sebelum saya memberi materi, ada yang kenal saya? Saya. Siapa? Ayo. Michael Stephen. Betul sekali. Iya. Nama saya Michael Stephen dari IK 1. Nah, saya akan menjelaskan sanksi untuk larangan umum, yaitu pasal 11. Bagi siswa yang melanggar larangan umum atau tidak mematuhi kewajiban secara umum diberikan sanksi berupa teguran secara lisan. Sebelumnya, larangan umum sudah dijelaskan oleh Kak Melita Jenny. Nah, bagi yang melanggar larangan umum itu akan diberikan sanksi berupa teguran secara lisan. Teguran secara lisan itu berupa surat yang akan diberikan kepada siswa yang melanggar larangan umum. Nah,
2. Bagi siswa yang mengaktifkan handphone atau HP dan sejenisnya selama PBM berlangsung diberikan sanksi berupa penyitaan HP oleh guru. Nah, seperti yang kalian tahu, jika kalian memainkan HP saat pembelajaran, nah guru kan pasti marah kan, akan menyita HP kalian. Reaksi kalian pas HP kalian disita? Marah, kesal, iya, tantrum. Tanya kan? Nah, untuk sanksinya pasti yaitu penyitaan HP oleh guru. 2. Melompati pagar sekolah dengan alasan apapun dikenakan sanksi panggilan orang tua. Nah, misalnya kalian ketahuan melompat pagar dari sekolah kan. Nah, untuk sanksinya pasti akan dipanggil orang tua dan dibahas masalah itu sampai selesai. Nah, 4. Mengotori atau mencoret, menulis dinding dan peralatan maupun perlengkapan sekolah dalam bentuk dan alasan apapun dikenakan sanksi mengembalikan perlengkapan tersebut ke kondisi semula. Nah, jika kalian ketahuan mencoret dinding dengan menggunakan peralatan dan perlengkapan di sekolah, maka akan diberikan sanksi berupa mengembalikan perlengkapan tersebut ke kondisi semula. 5. Mewarnai rambut selain warna aslinya, baik sebagian atau keseluruhan dikenakan sanksi menghilangkan cat rambut tersebut sampai kembali ke warna aslinya. Nah, jika kalian mewarnai rambut kalian pada saat di sekolah, kalian akan dikenakan hukuman mengecat rambut ke warna aslinya. Nah, 6. Membuang sampah basah maupun kering selain di tong sampah atau tempat pembuangan sampah dikenakan sanksi memungut sampah tersebut dan membuang ke tong sampah. Nah, jika kalian meminum atau memakan dengan menggunakan bahan plastik kan, kalian pasti akan membuang sampah kemana-mana kan. Nah, untuk sanksinya pasti akan disuruh memungut sampah yang kalian minum tuh ke tong sampah. 7. Membawa, menerima, meminta rokok dan sejenisnya serta merokok di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah selama memakai seragam atau atribut sekolah. Akan dikenakan sanksi berupa merokok di depan kelas dengan solusi rokok sekaligus dalam sekali merokok dengan kuantitas rokok sebanyak 1 bungkus yang disediakan oleh siswa sendiri. Nah, jika kalian ketahuan merokok di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dengan menggunakan seragam atau atribut sekolah, nah akan kalian dikenakan sanksi berupa menghisap 12 batang rokok di depan kelas. 8. Membawa, membaca dan memperlihatkan atau mempertontonkan serta memperdengarkan segala sesuatu yang bersifat asusila, cabul dan melakukan aksi pornografi dan pornoaksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dikenakan sanksi dengan panggilan orang tua, siswa, dan barang bukti disita oleh sekolah. Jika kalian mendengar, membawa atau membaca, memperlihatkan sesuatu yang bersifat asusila ke teman kalian, nah kalian akan dikenakan sanksi berupa panggilan orang tua atau barang bukti akan disita oleh sekolah. Nah, 9. Mengadukan masalah intern sekolah kepada pihak luar tanpa seizin kepala sekolah dikenakan sanksi berupa skorsing selama 3 hari. Nah, untuk yang ini, jika kalian mendapatkan berita bahwa siswa-siswi dari SMK Negeri 2 Singkawang yang membuat masalah di sekolah, lalu kalian mengadukan masalah tersebut ke pihak luar tanpa seizin sekolah, maka akan dikenakan sanksi berupa skor selama 3 hari. Contoh, seperti kalian memiliki teman yang bermasalah di sekolah, lalu kalian mengadukan masalah tersebut ke teman lainnya yang tidak sekolah di sini. Nah, itu. Nomor 10. Bagi siswa yang melanggar pasal 8 ayat 9, bagi siswa yang kelas 10 dan 11 tidak naik kelas, dan bagi siswa kelas 12 disarankan pindah sekolah atau mengundurkan diri atau dikeluarkan dari sekolah setelah melakukan proses yang sesuai. Nah, jika siswa kelas 10 atau kelas 11 melanggar pasal 8 ayat 9, maka akan diberikan sanksi berupa tidak naik kelas. Nah, untuk kelas 12 yang melanggar pasal 8 ayat 9 akan disarankan mengundurkan diri atau dikeluarkan dari sekolah. Contohnya seperti yang dijelaskan oleh Kak Melita Jenny.
yang tadi ya, pasal 8. Sekian dari materi yang kakak sampaikan. Selanjutnya kakak akan kembalikan kepada MC. Oke, begitu dia sanksi untuk larangan umum dari Kak Michael. Nah, untuk sanksi larangan umumnya sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingat nggak pasal 8 ayat 9? Kan tadi kan Kak Michael bilang bagi siswa yang melanggar pasal 8 ayat 9. Nah, kakak bacain ulang ya, apa sih pasal 8 ayat 9 itu? Nah, pasal 8 ayat 9 berbunyi, siswa dilarang bolos alpa izin melebihi 11 hari. Ada yang udah pernah dijelasin sama gurunya tentang kehadiran mungkin? Oke, seperti yang kita tahu, kalau kita itu alpa, bolos, atau izin lebih dari 11 hari, kita tuh yang bagi kelas 10 sama kelas 11 kemungkinan itu nggak dinaikkan. Nah, untuk yang kelas 12, seperti kata Kak Michael tadi, dipindahkan dan kemungkinan untuk disuruh berhenti. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan diterangkan oleh kakak, yaitu materi terakhir kita hari ini. Perkenalkan, nama kakak Kak Monika dari kelas 11 AKL 1. Saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu pasal ke-12, yaitu sanksi untuk larangan khusus. Bagi siswa laki-laki yang berambut gondrong, dalam arti rambut tebal dan akan ditertibkan atau dirazia secara berkala dan dilakukan pemotongan secara langsung oleh tim tata tertib atau guru mapel yang mengajar setelah mendapatkan izin dari wakil kesiswaan dan tata tertib sekolah. Yaitu ini kan bagi siswa laki-laki. Pemotongan rambutnya maksimal 2 kali 3 cm. Dan apabila kalian melewati batas tersebut, biasanya dilakukan secara pemotongan secara langsung pada hari Senin. Terus memakai kalung, gelang, cincin, serta anting-anting di lingkungan sekolah dikenakan sanksi berupa penyitaan langsung oleh guru yang melihat atau guru yang menemukan siswa yang melakukan pelanggaran. Siswa laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan kalung, cincin, gelang, dan anting-anting dan sebagainya. Bagi siswa perempuan yang memakai perhiasan seperti kalung, gelang, anting-anting, cincin, dan perhiasan lainnya secara berlebihan dikenakan sanksi penyitaan langsung. Di sekolah SMK 2 ini tidak diperbolehkan memakai aksesoris secara berlebihan. Apabila kalian merasakan kehilangan perhiasan tersebut, maka sekolah kita ini tidak melakukan pertanggungjawaban. Terus, memakai seragam sekolah yang ketat dan pendek atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dikenakan sanksi berupa siswi disuruh pulang dan mengganti dengan seragam yang sesuai dengan ketentuan. Siswa perempuan memakai rok di bawah lutut ya. Apabila kalian memakai celana, harus memakai celana panjang. Terus pasal ke-13, sanksi untuk larangan berat. Sanksi untuk larangan berat adalah dikeluarkan dari sekolah dan dikembalikan kepada orang tua atau wali siswa yang bertanggung jawab terhadap siswa yang bersangkutan. Apabila kalian melakukan larangan berat terjadi masalah di sekolah ini, kalian akan dibuat surat pernyataan untuk tidak sekolah di SMK 2 di SMK Negeri 2 di sini lagi. Terus aturan tambahan yaitu pasal ke-14, siswa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan harus membuat surat pernyataan untuk tidak melanggar di masa yang akan datang dan akan mematuhi ketertiban yang berlaku. Yaitu kan sekolah ini biasanya ada mengadakan kegiatan seperti bulan bahasa yang kemarin itu kan,
Apabila kalian tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kalian akan disuruh membuat surat pernyataan untuk tidak mengurangi masa yang akan datang. Terus pasal ke-15, siswa yang telah melakukan pelanggaran larangan dan tidak melaksanakan kewajiban sebanyak 3 kali berturut-turut dikeluarkan dari sekolah dan dikembalikan kepada orang tua yang bersangkutan yang bertanggung jawab terhadap siswa tersebut. Ini kan kewajibannya yang udah disebutkan oleh kakak Halan tadi, yaitu kewajiban yang ada di pasal 7. Apabila kalian tidak mematuhi tata tertib tersebut, kalian akan dikeluarkan dari sekolah dan akan dikembalikan kepada orang tua atau wali yang bertanggung jawab. Terus pasal ke-16. Hal-hal yang belum tertulis dalam peraturan ini diatur kemudian oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru pihak serta guru pihak yang berkaitan. Ada beberapa aturan yang tidak tertulis di sini. Peraturan tersebut akan diatur oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Pasal ke-17 yaitu aturan peralihan. Semua aturan yang telah disusun sebelum aturan ini ditetapkan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini. Peraturan ini kan sebanyak pasal-pasal kan pasal 18 kan. Peraturan ini berlaku selama 3 tahun selama kalian belajar di sini. Terus tidak boleh melanggar aturan tersebut. Pasal ke-18 yaitu aturan penutup. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap siswa mengetahui peraturan ini, siswa mengadakan untuk setiap rombongan belajar dan pihak lain membutuhkannya. Aturan ini dibuat secara berturut-turut dari tahun ke tahun agar kalian mematuhi tata tertib ini. Sekian materi dari kakak dan selanjutnya akan kakak kembalikan kepada MC. Oke, itu materi terakhir kita ya. Tepuk tangan dulu dong buat kakak-kakaknya. Nah, sekian aja mungkin sosialisasi dari kami. Kakak mewakili teman-teman kakak yang lain meminta maaf sekali jika ada kesalahan kata yang menyinggung atau yang membuat tidak enak di hati kalian. Kami minta maaf. Dan kakak juga banyak-banyak berterima kasih karena telah meluangkan waktu pulang kalian untuk mengikuti sosialisasi kami. Terima kasih.